Materi pembelajaran Al-Quran dan Hadis disusun oleh Yulianti untuk kelas 7 semester ganjil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti. Saya guru mata pelajaran untuk BTQ. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, membaca dan menuliskan Quran Surat An-Nas, surat yang ke-114 dan surat Al-Fatihah, yaitu surat pertama, serta hadis riwayat Muslim nomor 2708. Kedua, kita akan menerjemahkan surat An-Nas dan surat Al-Fatihah serta hadis riwayat Muslim tersebut. Yang ketiga, kita akan belajar menjelaskan isi kandungan surat An-Nas dan surat Al-Fatihah serta hadis tentang isti'adzah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita akan mengaitkan isi kandungan surat An-Nas dan surat Al-Fatihah serta hadis riwayat Muslim tentang isti'adzah tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membaca, menuliskan, dan menerjemahkan Quran Surat An-Nas, surat ke-114 yang ada 6 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Selanjutnya, kita akan membacakan surat Al-Fatihah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Mari kita perdengarkan hafalan Al-Fatihah dari salah satu murid kelas 7, yaitu Cep Alif. Nama Cep Ali dari kelas 7. Saya akan membacakan Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan
Ustaz. Dari chat Ali. Selanjutnya, hadis riwayat Muslim nomor 2708. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2708. Lalu, kita akan belajar menjelaskan isi kandungan surat An-Nas, surat Al-Fatihah, serta hadis yang tentang isti'adzah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hadis riwayat Muslim nomor 2708. Yang pertama, isti'adzah adalah permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan iblis dan bala tentaranya yang dapat melalaikan manusia dengan menebarkan was-was pada diri mereka. Lalu menunjukkan 3 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Rububiyah itu didahulukan karena mengandung makna penjagaan, pemeliharaan, tepat untuk al-isti'adzah atau permintaan pertolongan. Lalu mulkiyah itu menunjukkan bahwa tidak ada yang pertolongan kecuali dari pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah menyebutkan uluhiyah untuk menjelaskan bahwa dialah yang berhak disembah dan hanya dialah yang wajib kita sembah. Jika kita menyembah yang lain, artinya kita tidak termasuk umatnya. Tiga sifat ini sekaligus menunjukkan bahwa hanya Allah lah Tuhan pemelihara dan pencipta, dialah yang merajai dan menguasai manusia, serta hanya dialah yang berhak diibadahi oleh manusia. Menjelaskan bahwa was-was ada kalanya dari jin dan ada kalanya dari manusia, juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa setan itu bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Contohnya ketika kita mau sholat, tiba-tiba ada bisikan bahwa sholat itu harus nanti. Nah, yang seperti itu artinya kita sudah ada sesuatu yang membisikkan ke dalam hati kita, tetapi kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah rasa was-was yang setan berikan kepada diri kita. Dalam surat An-Nas, kita menyebut 3 sifat Allah, yaitu Rob, Malik, dan Ilah. Hanya untuk meminta perlindungan dari satu hal, yakni was-was. Demikian ini karena pentingnya keselamatan agama jauh lebih penting daripada keselamatan jiwa dan raga. Mari kita perdengarkan hafalan surat An-Nas dari Neng Gita Wanda yang sama juga kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Neng Gita Wanda. Saya ada di kelas 7 yang membacakan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu birabbin-nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan mengaitkan isi kandungan surat An-Nas tadi, surat Al-Fatihah, dan hadis riwayat Muslim tentang isti'adzah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan sehari-hari. Kita harus tahu dulu, isti'adzah itu apa? Isti'adzah artinya meminta perlindungan, penjagaan dari hal yang tidak disukai. Isti'adzah itu termasuk dari doa masalah atau doa permintaan, di mana kita selalu meminta hal-hal yang baik untuk diri kita dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang buruk.
Kita telah mengetahui Allah lah satu-satunya zat yang mampu memberikan manfaat dan menghilangkan madarat dari diri kita. Jika demikian, maka hanya Allah lah tempat kita memohon pertolongan dan meminta perlindungan. Barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, niscaya dia akan ditelantarkan, sebab hanya dia satu-satunya tempat meminta perlindungan, meminta keselamatan, dan tumpuan harapan. Segala manfaat dan madarat berada di tangannya. Salah satu bentuk perbuatan bergantung kepada selain Allah adalah dengan meminta perlindungan dan keselamatan hidup kepada selain dirinya, yaitu baik itu jin, penghuni kubur, ataupun yang lainnya. Sungguh aneh ketika ada orang yang mengakui bahwa hanya Allah yang menciptakannya dan mengatur segala urusannya, tetapi meminta perlindungan atau istighfar kepada selain Allah. Padahal hanya Allah yang mampu memberikan perlindungan kepada kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melakukan istighfar, yaitu berdoa untuk kebaikan-kebaikan kita maupun keluarga dan sahabat kita agar terlindung dari mara bahaya, ataupun berdoa meminta hal lainnya karena zat terbaik yang dapat melindungi kita dan tempat kita memohon pertolongan hanya Allah. Kita bisa berdoa kapan saja dan di mana saja, bahkan ketika selesai sholat kita tak pernah lupa untuk berdoa memohon pertolongan atas semua hal yang kita jalani ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.